Sugeng rawuh dumateng Al Mukarram Syekh Muhtarullah Al Mujtaba Mursyid Thariqah Siddiqiyah beserta ibunya Safwatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum pelantikan terlebih dahulu, hadirin semuanya dan hadirat, kami ajak membaca satu surat wal asri sampai 3 kali. Dengan bacaan surat wal asri itu, semoga hidup kita terhindar dari hidup yang merugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang mulai pelantikan. Dan ikutilah calon-calon pengurus yang akan melaksanakan tugas. Apa yang saya bacakan ini ikuti pelan-pelan. Dengan selesainya mengikuti bacaan yang ayat-ayat Al-Quran yang kami baca nanti, selesailah pelantikan. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu Al-Azizil Hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa ridwanum minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir
saya berdoa khusus supaya diamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalikal karim wa azimu sya'an. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu waliyyun syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah. Namanya sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Sahabat Sufyan bin Abdullah dari daerah As-Saqafi. Namanya pribadinya Sufyan. Nama ayahnya Abdullah. Nama daerah asalnya As-Saqafi. As-Saqafi.
menghadap kepada Rasulullah. Apa keperluannya menghadap kepada Rasulullah? Sahabat Sufyan keperluannya mohon satu fatwa dan tidak akan minta fatwa kepada lainnya. Dan hanya minta fatwa satu fatwa. Satu fatwa itu yang mencakup satu, untuk dasar hidup, supaya hidup ini ada dasarnya, biar tidak tenggelam hidupnya. Di dalam kesia-siaan. Nomor 2, untuk pedoman hidup, agar hidup ini mempunyai pedoman yang kuat. Tanpa pedoman, hidup akan terombang-ambing kemana arahnya. 3, untuk jangkar hidup. Hidup perlu ada jangkarnya. Karena hidup tanpa jangkar akan terombang-ambing oleh gelombang situasi. Situasi gembira ikut gembira, situasi susah ikut susah, dan lain-lainnya. 4, satu fatwa itu untuk arahan hidup, kiblat hidup, tujuan hidup, ke arah mana hidup kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai orang hidup tidak tahu tujuan hidup. Dan untuk pelita hidup, cahaya hidup, agar hidup kita ini dunia dan akhirat. Kegelapan, gelap gelita, gelap di dunia lebih gelap di akhirat. Dan terakhir untuk nilai hidup. Hidup tanpa nilai hidup adalah hidup fata morgana. Adanya hidup sama dengan tiadanya. Hidup kesia-siaan,
hidup fata morgana. Itulah yang diminta oleh sahabat Sofyan bin Abdullah. Ya Rasulullah, saya mohon fatwa, satu fatwa saja. Mohon fatwa segenggam biji untuk kebahagiaan hidup di dunia dan sampai di akhirat. Apa jawab Rasulullah? Satu saja. Tidak banyak-banyak fatwa. Kul amantu billah summastaqim. Kul amantu billah summastaqim. Artinya Qul, ucapkanlah dengan lisan, dengan hati, dengan akal, dengan pikiran, dengan pembuktian. Tidak cukup mengucapkan dengan lisan saja. Qul itu meliputi lisan, hati, hal, pikiran, pembuktian. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bukan lisan saja yang berkata beriman kepada hati, beriman kepada pikiran, beriman kepada Allah. Rasa beriman kepada Allah. Hal, tingkah laku, pembuktian, fakta, semuanya beriman kepada Allah. Setelah itu fastaqim. Fastaqim. Maka istiqomahlah. Lestarilah, dawamlah, imannya lestari, akal pikirannya lestari, semuanya lestari kepada iman kepada Allah. Bukan pagi bunyi iman kepada Allah, tengah hari berubah kafir. Pagi berkata syukur kepada Allah, baru mengucap sudah menjadi kufur akan nikmat-nikmat Allah. Bukan itu yang dimaksud fastaqim, istiqomah. Lestari, lestarinya semuanya itu, lestarinya iman lahir dan batin, zahir dan batin. Dan itulah sebabnya dalam lambang Tarekat Siddiqiyah saya masukkan satu ayat, saya ambilkan dari surat Jin ayat nomor 16. Wa allawistaqomu, jika kamu istiqomah, tetap tidak gundar-gandir, tidak terpengaruh oleh keadaan,
tidak terpengaruh oleh apapun, tetap istiqomah. Wa alla wistaqamu, jika kamu istiqomah tetap, baik pun keadaan sakit maupun keadaan sehat, tetap Allah berjanji. Janji Allah tidak akan meleset. La asqainahum ma'an ghadaqo. La asqainahum ma'an ghadaqo. Ini janji Allah. La asqainahum ma'an ghadaqo. Pasti aku beri minuman mereka, minuman ma'an ghadaqo, air yang segar. Air apa itu yang dijanjikan oleh Allah? Bukan air zahir, tapi air maknawi, air hidup yang menghidupkan, air suci yang mensucikan, air yang segar menyegarkan. Namanya ada 10 macam air ma'an ghadaqo dalam Al-Quran. Air yang barokah, memberikan barokah dunia dan akhirat. Tetapi kalau tidak istiqomah, tidak akan saya beri ma'an ghadaqo. Itu perlu saya ambilkan dari surat Jin ayat 16, saya masukkan di dalam lambang Torekot Siddiqiyah. Baca sendiri. Wa alla wistaqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Walaupun bertahun-tahun dalam Torekot Siddiqiyah, tapi kalau tidak lestari sampai akhir, muspro. Jadi lestari sampai akhir. Lestari dalam Torekot. Istaqomu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Jauh-jauh saya masukkan dalam lambang. Sudah berapa tahun? Karena saya khawatir gondar-gandir dalam Torekot. Tambah lama Torekot, perjalanan Torekot, perjalanan manusia, perjalanan organisasi, tambah banyak yang diketahui, tambah banyak pengalaman yang dialami. Orang musafir ke jauh perjalanan pasti banyak mengalami macam-macam. Mengetahui jalan yang lurus, mengetahui jalan yang bengkok, mengetahui jalan yang menanjak, ada jalan yang menurun, ada jalan yang membelok-belok. Karena setan mengintip terus. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang mengandung duri unak, ada pemandangan yang menyenangkan, ada pemandangan yang menyedihkan, dan ada lobang-lobang, dan ada jurang-jurang. Semuanya itu
banyak diketahui bagi orang atau organisasi yang semakin lama perjalanan, semakin banyak pengalaman. Ada yang memuji, ada yang mencela, dan sebagainya. Jangankan kita, Rasulullah sendiri sampai sekarang ini masih banyak yang memusuhi. Banyak negara. Dan sekarang ini Islam semarak, Islam bangkit. Ini kebangkitan Islam, kebangkitan tasawuf. Oleh sebab itu, jangan sampai di perjalanan warga Thariqat Siddiqiyah dalam menjalani thariqat yang sudah lama ini terpengaruh, terperosok, tergiur oleh omongan-omongan munafik, oleh macam-macam celaan. Maka saya pasang wa alla wistaqamu ala thariqati la asqainahu ma'an ghadaqo. Dasar lambang adalah kuning. Jadi saya buat lambang itu bukan bulanan, tahunan. Istikharahnya saja lebih dari 40 kali istikharah. Dari mana sumber warna kuning? Dari Al-Quran. Sebelum saya buat lambang itu, pertama saya melihat dalil-dalil warna yang ada dalam Al-Quran. Warna hitam, warna merah, warna putih, warna kuning, warna hijau, warna biru tua, warna biru muda. Semuanya itu ada dalilnya, ada sumber dari Al-Quran, bukan dari pikiran. Begitu sulitnya buat lambang saja, begitu sulitnya. Akhirnya saya putuskan dari istikharah, dasarnya kuning, diambilkan dari ayat Al-Quran, sofra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Sofra'u kuning cemerlang, faqi'ul launuha cemerlang warnanya. Sofra' itu kuning, faqi'un cemerlang. Tasurrun nadir, menggembirakan bagi orang yang melihatnya, warna kuning yang cemerlang. Kenyataan warna kuning itu dicampur dengan warna apa saja, tasurrun nadirin, menggembirakan. Warna kuning campur putih, tasurrun nadirin, menggembirakan bagi orang yang baik. Warna kuning campur hijau, tasurrun nadirin. Warna kuning campur merah, tasurrun nadirin. Warna kuning campur wungu, tasurrun nadirin. Semua menggerakkan. Maksud saya supaya orang warga Siddiqiyah jangan jangan sampai menyedihkan orang lain, menggembirakan dengan arti gembira yang positif. Di mana saja, kapan saja, itu maksud saya. Baru warnanya saja sudah begitu sulit, harus melalui ayat Al-Quran. Begitu pula ada warna biru, ada warna biru muda, itu Majma' al-Bahrain. Bertemunya dua lautan, bukan lautan zahir, tapi lautan maknawi. Lautan ilmu,
ilmu syariat, ilmu hakikat, lautan jasmani dan lautan ruhani. Ada lautan syukur, ada lautan nikmat, ada lagi itu lautan alam zahir, alam batin. Jadi semuanya itu meliputi di lambang itu. Begitu pula pohon. Pohon itu dahulu dinamakan pohon gung susue angin. Ya, masalah pohon itu pernah mursyid tarekat Sidikiyah yang terbesar namanya Syekh Thaifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami, negara Bustam, itu mursyid tarekat yang terbesar. Tidak sampai 1 jam, hanya menitan, mengislamkan orang Kristen ribuan karena masalah pohon. Nah, oleh sebab itu di abad ini, abad kebangkitan Islam, abad kebangkitan tasawuf, maka bangkitlah tarekat Sidikiyah. Alhamdulillah, tarekat Sidikiyah ini bangkit. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi perkembangan tarekat Sidikiyah karena dapat ridho Allah. Macam-macam cara akan ngeremuk, menenggelamkan tarekat Sidikiyah, tapi kenyataannya gagal total. Dunia ini dilumpuhkan, lumpuhnya oleh virus. Padahal virusnya sendiri itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tidak bisa dilihat. Tapi mengapa ditakuti dunia sampai lumpuh? Jadi takut kepada yang gaib. Ini ada isyarat apa? Wallahu alam. Masalah yang besar. Lumpuh. Dan tadinya Islam yang ditakuti, ada yang Islam agama yang percaya, sekarang di Eropa semua Islam di Eropa semua. Bersamaan kebangkitan tasawuf. Jadi kalau takut lumpuh karena hal yang gaib, itu terang kebangkitan tasawuf. Program-program pemerintah pun jangan sampai perorangan, pemerintah pun mandek. Tapi alhamdulillah program Sidikiyah tidak pernah mandek, walaupun ada corona. Tidak pernah. Dan terus bergerak, terus bangun. Di waktu Sidikiyah kena angin penyakit, ini sedekah tambah semarak. Bangun rumah layak huni tambah dan sebagainya. Jadi tidak perlu saya sampaikan satu persatu. Kalau ingin pembuktian, baca sendiri di Jendela Sidikiyah, ensiklopedi Sidikiyah sudah dimuat.
Jadi kembali kepada fatwa saya. Kalau kita pegang saja wa alawistaqom la asqainahum ma'an ghadaqo. Dan kul amantu billah summastaqim. Sudah cukup fatwa yang cukup meliputi. Semoga semangat tertibnya, lestarinya warga Thariqah Siddiqiyah terhadap Thariqah Siddiqiyah mendapat keridhaan Allah yang sebesar-besarnya, fauzan azimah. Wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fauzul azim. Wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fauzul azim. Wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fauzul azim. Keridaan dari Allah itu akbar, lebih besar dari surga, dan keberuntungan yang besar. Kalau dapat keridhaan Allah, siapa yang bisa menghalang-halangi? Kalau Allah sudah meridhoi. Tapi kalau tidak dapat keridhaan Allah, siapa yang dapat membuka kemajuan? Tidak bisa. Dan alhamdulillah tanda-tanda keridhaan Allah kepada perkembangan Siddiqiyah sudah tampak jelas. Demikianlah, semoga tetap semangat melestarikan, istiqomah mendawamkan Thariqah Siddiqiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Dumateng Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti Muhtarullah Al-Mujtaba yang kami taati, dan kepada seluruh Bapak-bapak Khalifatus Siddiqiyah dan Wali Talqin yang kami hormati, dan kepada seluruh pengurus organisasi yang ada di Thariqah Siddiqiyah, khususnya organisasi Siddiqiyah Pusat atau DPW, DPD yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kami sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, baik pun nikmat yang bersifat dohir maupun nikmat yang bersifat batin. Kedua kalinya kami sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Rasulullah SAW, yang mana beliau telah menyampaikan tuntunan hidup kepada seluruh umat manusia. Umat manusia dituntun untuk supaya bisa kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, dan umat manusia diberi contoh baik dalam hidup dan kehidupannya. Semoga kita semua menjadi umat Muhammad yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami sampaikan syukur alhamdulillah kepada hadirin wal hadirat
yang sudah memanfaatkan waktunya perlu untuk menghadiri acara pada siang hari ini, yaitu tasyakuran dan pelantikan Dewan Ketahanan serta kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Sidikiyah. Semoga apa yang kita lakukan dahulu, sekarang, dan yang akan datang membawa manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, khususnya kepada pengurus organisasi Sidikiyah daerah yang sudah dilantik. Kami menyampaikan atas nama organisasi yang ada di Thoreko Sidikiyah, yaitu YPS, Dibra, Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Sidikiyah, dan juga organisasi pemuda Sidikiyah, menyampaikan selamat dan barokah dan ridho Allah kepada panjenengan semua pengurus organisasi daerah Sidikiyah, maksudnya organisasi Sidikiyah tingkat daerah. Kepada panjenengan semua kami ucapkan selamat. Semoga membawa barokah untuk panjenengan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya kami ingin menyampaikan mewakili dari pengurus yang ada di Sidikiyah, yaitu menyampaikan burung gelatik cucuke wungu. Setelah dilantik jangan tidur. Ora pinter gawe pantun. Aku kate mengguru nanggone ketume orsid tapi nggak sempat tadi. Nggih. Burung gelatik terbang melayang. Setelah dilantik ayo berjuang. Insya Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Tadi sudah disampaikan oleh pendiri organisasi yang ada di Sidikiyah bahwa kita harus terus semangat dan harus juga ikut melestarikan ajaran Thoreko Sidikiyah, karena Thoreko Sidikiyah adalah kasih sayang, saling menyayangi satu sama lain. Di antaranya yaitu bukti daripada apa yang sudah kita lakukan dan semangat dilantiknya lebih dari 30 perwakilan daerah di Jawa Timur. Oleh karena itu setelah dilantik, kami dari pengurus Dilar Berkat Rahmat Allah Sidikiyah dan yang lainnya yang ada di Thoreko Sidikiyah mengharap kepada semua organisasi perwakilan daerah Jawa Timur khususnya untuk bersama-sama maju ke depan dan semangat untuk melestarikan Thoreko Sidikiyah. Apapun organisasinya, organisasi Sidikiyah, Yayasan Pendidikan Sidikiyah, Dilar Berkat Rahmat Allah Sidikiyah, Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Sidikiyah, organisasi pemuda Sidikiyah, apapun itu organisasinya, Thorekohnya Thoreko Sidikiyah. Artinya semua yang ada di organisasi ini lahir dari Thoreko Sidikiyah dan pengurus ini bagian daripada Thoreko Sidikiyah. Jadi organisasi ini bagian daripada pelajaran Thoreko Sidikiyah karena di organisasi ini adalah untuk mengatur berjalannya lancarnya kegiatan yang ada di Thoreko Sidikiyah.
Jadi tidak bisa dipisahkan antara Thoreko Sidikiyah dan organisasi yang ada di dalam Thoreko Sidikiyah, tidak bisa dipisahkan karena itu menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan antara Thoreko Sidikiyah dan organisasi yang ada di Sidikiyah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya yaitu menjadi satu. Oleh karena itu kami mengharap kepada Orsid dan organisasi yang lainnya di daerah untuk supaya selalu berkoordinasi antara organisasi satu dan yang lainnya. Tidak boleh jalan masing-masing, harus ada koordinasi. Oleh karena itu sebentar lagi kita akan menyongsong yaitu santunan nasional dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami berharap dari Dhilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah berharap kepada DPD Jawa Timur khususnya untuk tetap menyemangati dan koordinasi demi untuk terwujudnya cinta tanah air melalui pembangunan rumah layak huni. Jadi DPD yang baru ini harus menunjukkan kesepakatannya. Setuju panjenengan? Nek gak setuju ya kebangetan. Pasti setuju lah nggih. Karena itu tadi yang sudah disampaikan oleh, kalau jenengan masih ingat isi mauidhahnya tadi itu harus diwujudkan rasa cintanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan fisabilillah, cinta kepada tanah air Indonesia harus diwujudkan. Cinta terhadap sesama manusia harus diwujudkan. Wujudnya apa? Yaitu tadi supaya kita bermanfaat. Wujudnya pembangunan rumah layak huni dan kita kasih sayang terhadap sesamanya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesama manusia. Tadi sudah disampaikan bahwa jangkar hidup kita harus mempunyai jangkar. Kalau jangkarnya kuat, iman kita juga kuat dan pendirian kita juga kuat di Sidikiyah. Karena Sidikiyah bagian daripada cinta tanah air Indonesia, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta terhadap sesama manusia. Jadi cintanya harus diwujudkan melalui kasih sayang antara satu dan yang lainnya. Apapun itu agamanya, kita harus saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Apalagi kita terhadap sesama Sidikiyah. Kalau ada di daerah ada selisih paham, hal yang wajar, itu pertanda hidup. Kalau kita diam, pasif, tidak ada pergerakan, tidak ada pergesekan, tidak ada benturan karena kita diam. Tetapi karena kita bergerak, jadi di situ dimungkinkan ada pergesekan atau benturan, hal yang wajar. Tetapi harus selalu diingat bahwa kita tetap di Thoreko Sidikiyah. Selisih paham itu hal yang wajar dan lumrah. Sama dengan kita berumah tangga, suami istri juga ada selisih paham. Kita sama, di dalam keorganisasian juga demikian. Pasti mengalami hal yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus tetap kuat dan tetap semangat dalam menjalani sebuah program atau beberapa program yang ada di Thoreko Sidikiyah. Di Sidikiyah selain diajari untuk yaitu jahar, siri, wiritan dan sebagainya, yang lain-lain kita juga diajari untuk berorganisasi, karena dengan berorganisasi tersebut kita bisa mewujudkan rasa cinta kita terhadap sesama manusia. Nah, untuk mewujudkan cinta kita terhadap fisabilillah, terhadap sesama manusia, apabila panjenengan sepakat pada siang hari ini akan diadakan sedekah spontanitas. Apakah jenengan setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Tanda kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan fisabilillah, cinta kepada yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sudah setuju berarti bukan keinginan saya, nggih. Keinginan
sama. Yadullahi alal jamaah. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama membaca sholawat Nabi, nggih. Siapa yang mau maju ke depan untuk mendampingi saya? Monggo. Agak cepat karena waktunya bergulir, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng baca sholawat nggih? Sambil sedekah spontanitas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'aina, qatu ya wajah sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun kepada Pak Wali Talkin, Bapak atau Abah Nur Hadi. Alhamdulillah. Masih semangat? Sampun lesu nggih? Pun jame anjene. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah berapapun yang kita dapat sedekah spontanitas pada siang hari ini, kemanfaatannya untuk gedung atau kantor DPW Jawa Timur, karena gedungnya sudah selesai tetapi tanggungannya masih belum selesai. Tapi insya Allah adanya yadullahi alal jamaah, insya Allah cepat selesai dan barokah insya Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sehubungan dengan sudah dilantiknya pengurus organisasi yaitu tingkat daerah, organisasi ORSID, semoga DPD ORSID khususnya Jawa Timur terus semangat dan mengerti, paham apa yang harus dilakukan
sebagai pengurus. Jangan sampai sebagai pengurus itu hanya di tulisan saja, nggih. Tertera di situ tulisannya sebagai pengurus bidang organisasi umpama atau bendahara umpama. Nah, ini harus mengerti. Tanya kepada ketua DPD-nya. Hei Pak Ketua DPD, tugas saya ini apa? Kalau sudah mengerti, kok belum paham, iki tulisannya maksudnya apa Pak DPD? Jangan dibiarkan saja di dalam saku tulisannya, nggih. Tanya, banyak tanya. Apa ae sing harus dilakukan oleh pengurus-pengurus daerah organisasi Sidikiyah. Jadi harus bertanya dan DPD harus hidup. DPD harus hidup dan manfaat. Dan harus koordinasi. Itu yang tidak kalah penting. Waktunya ada baiatan, nanti juga hubungannya dengan Yayasan Pendidikan Sidikiyah. Ada santunan hubungannya dengan Dilar Berkat Rahmat Allah Sidikiyah. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus ada koordinasi supaya dalam rangka kita melayani umat ini tidak terjadi tumpang tindih. Kalau sudah ada organisasinya di daerah, insya Allah dalam pelayanan umat ini, melayani umat, insya Allah akan terjadi keselarasan dan menjadi keindahan di dalam berorganisasi. Jadi harus ada koordinasi. Kalau tidak jelas tanya DPD. DPD-nya belum jelas tanya ke DPW. DPW-nya belum jelas tanya ke DPP. Paham nggih? Harus dipahami satu persatu. Nah, di dalam pelayanan yaitu di daerah khususnya karena saking jauhnya dari pusat, ini kadang-kadang ada yang belum paham, belum ngeh, sakjane apa sih demarkasi iku. Nah, ini harus ditanyakan. Tanyanya kepada siapa? Kepada ketuanya. Ketuanya paham atau belum? Kalau memang belum paham, tanya kepada yaitu wali talkin. Bisa ditanya kepada Bapak Khalifah. Sakjane apa sih? Garis demarkasi ku apa? Paham ya? Jadi jangan diam saja supaya tidak seperti yang disampaikan oleh pendiri organisasi tadi, yaitu apa? Pengawas, pemelihara maksudnya. Dari pemelihara tadi menyampaikan jangan sampai kepleset jadi pengurus. Kalau pengurusnya kepleset, bagaimana cara mengurusnya? Kalau pengurusnya kepleset, kepleset apa? Kepleset paham. Yang bukan paham Sidikiyah dipahami itu seolah-olah paham Sidikiyah. Ini yang harus dicermati dalam pemikiran kita. Mungkin tidak nyaman untuk penjelasan pahami, tetapi itulah yang harus dipahami. Ini salah satu contoh pemahaman. Jangan mengikuti kalau sudah menjadi pengurus organisasi Sidikiyah di daerah, jangan mengikuti alur pikirannya sendiri karena kita menjadi pengurus harus mengikuti alur organisasinya. Tapi kalau tidak siap, lebih baik sekarang mundur saja. Meskipun baru saja dilantik, sekarang maju ke depan. Bagi yang tidak setuju dengan alur pemikiran di organisasi Sidikiyah yang disampaikan oleh yaitu beliaunya sebagai pendiri organisasi semua yang ada di Sidikiyah. Yang perlu kami pahamkan, kita pahami bahwa semua organisasi yang mendirikan adalah Mursyid Thoreko Sidikiyah. Jadi harus sepaham dengan Mursyid Thoreko Sidikiyah. Harus sepaham dengan apa yang disampaikan oleh beliaunya sebagai pendiri organisasi. Aneh bin ajaib apabila Mursyid punya pemahaman bahwa kita duduk di sebelah timur, tapi organisasinya duduk di sebelah barat. Artinya apa?
berseberangan paham. Hati-hati dan waspada. Jangan sampai berseberangan, karena kita semua, yaitu yang mendirikan organisasi semua adalah Mursyid Thoreko Sidikiyah, Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti, tidak yang lain, bukan yang lain. Ini yang harus dipahami. Jangan sampai berseberangan. Kalau berseberangan disampaikan dari sekarang. Pak DPW harus mencermati. Supaya nanti DPD-nya ini tidak masuk ngain, dikhawatirkan menjadi goin. Paham ya? Tidak boleh berseberangan dengan yang mendirikan organisasi. Sinten sing mendirikan organisasi? Kula kepengin krungu, yang mendirikan organisasi Sidikiyah sinten? Penting saya tanyakan. Tadi sudah dijawab, yang mendirikan adalah Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti, Mursyid Thoreko Sidikiyah. Nggih mboten? Kalau sebagai pengurus DPD, Orsid DPD Orsid, nggih, diwalik-walik, berseberangan dengan yang mendirikan pripun niku? Pripun niku? Sakarepe. Intinya tidak boleh berseberangan nggih. Tidak boleh memakai pemikiran ini sendiri. Karena kita sudah menjadi gabung, menjadi satu dalam keluarga besar Thoreko Sidikiyah. Kalau kita bicara tentang organisasi, apalagi kita bicara tentang Thoreko. Lah wong mursite iku mau mlayune nget. Mana itu ngalor. Lah muridé mlayune ngidul, padha apa ora? Apa maneh penguruse? Lucu banget. Wong pengurus iku ngurusi umate ben selaras sepaham dengan mursite. Lah kok malah pengurusnya malah berseberangan. Lucu mboten? Lucu bingit. Sampun paham nggih? Yang pertama yaitu harus semangat. Program-program di Sidikiyah memang banyak, tapi bukan berarti tidak bisa dijalani. Fakta bicara, di mana-mana sudah berdiri yaitu dan ada aset Sidikiyah di beberapa banyak daerah, mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan, dan juga yang lainnya. Ini salah satu contoh keberadaan Sidikiyah. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Tetap semangat dan semangat. Mari dilantik ojo turu, burung gladik cucuk ungu. Mari dilantik ojo turu, harus terbang melayang nggih. Tetap berjuang, insya Allah lillahi ta'ala, dan insya Allah mendapat barokah dan ridho dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.